Halo sahabat-sahabat pemirsa virtual, berjumpa lagi dengan saya di Virtual Channel. Virtual Channel selalu menyuguhkan ragam berita dan segudang informasi tentang seputaran kegiatan, aktivitas, atau pekerjaan kantoran maupun di lingkungan rumah kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya sarankan kalian mengulurkan tangan, tempelkan jari ke tombol subscribe-nya, dan nyalakan bel lonceng notifikasinya agar sahabat semua tak ketinggalan berita-berita atau informasi-informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya dari channel ini. Para sahabat virtual dimanapun kalian berada, saya sarankan untuk tonton video ini sampai habis agar tidak ada kegagalpahaman nantinya di antara kita. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kegiatan sosialisasi aplikasi SIP 2CAT atau aplikasi sistem informasi pelaporan penyuluh agama Katolik. Adanya acara sosialisasi ini asalnya dari Satuan Kerja Direktorat Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin, nomor 6, Jakarta Pusat. Baru-baru ini, Satuan Kerja Direktorat Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya kemarin hari Rabu sampai hari Jumat atau tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni 2021 telah melaksanakan rangkaian kegiatan secara luring maupun daring melalui aplikasi Zoom Meeting, yakni acara sosialisasi berkenaan dengan Juknis dan aplikasi sistem informasi pelaporan penyuluh agama Katolik atau disingkat SIP 2CAT. Terkait dengan acara sosialisasi aplikasi SIP 2CAT itu sendiri langsung disosialisasikan oleh Kasubdit Penyuluhan pada Direktorat Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andus A.H. Yuniadi MM, di hadapan para pejabat Kasih Gara serta pembimas Katolik se-Indonesia selaku peserta daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk memudahkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi sistem informasi pelaporan penyuluh agama Katolik atau disingkat SIP 2CAT tersebut, khusus bagi admin aplikasi dimaksud, silahkan lihat info apa yang saya bagikan dalam sosialisasi atau tutorialnya oleh Bapak Kasubdit Penyuluhan pada Direktorat Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andus A.H. Yuniadi MM, berikut ini. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana melanjutkan tentang aplikasi. Kita mencoba supaya nanti teman-teman pembimas, kabit, penyelenggara juga ikut terlibat untuk memantau, bukan hanya menyerahkan kepada admin. Tolong dibantu adminnya dipantau. Jadi bukan menyerahkan langsung kepada admin supaya nanti ketahuan sejak dini diketahui ada masalah apa. Ya, kita sering kontrol. Kami juga akan memantau dari pusat, gitu ya. Bapak Ibu, kita coba lanjutkan kaitannya dengan aplikasi yang sudah kita miliki. Nah, kita mencoba, saya coba, Bapak Ibu nanti silahkan, saya coba sharing, nanti juga di sini nanti akan hadir programmer yang mungkin akan membantu. Terima kasih Pak Faisal sudah bergabung. Bapak Ibu, harapan kami sudah mencoba tahu tentang ini, membuka aplikasinya. Boleh langsung dicoba, terutama admin. Nanti Bapak Ibu Kasih Gara, pembimas, tapi itu bisa ikut memantau. Bisa mencoba juga para kabit, para pembimas dan Kasih Gara. Supaya nanti juga, jangan menyalahkan saja, adminnya nggak benar ini. Jangan seperti itu. Tapi kita bisa melihat bersama. Di sini ada aplikasi yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, unduh dulu aplikasi itu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan link ini? Coba dibuka dulu, Mas.
Bapak Ibu sudah buka link ini? Sudah pernah? Buka dulu My Aplikasi di apa namanya ini? Di browsing itu ada tulisan My Aplikasi, kemudian titik web, kemudian ini kok ketutup. Ada ID, kemudian .id, jadi myaplikasi.web.id garing sip p2cat garing di situ ya. Ini bisa dilihat sini ya. Nanti akan muncul seperti tampilan di layar ini. Itu masukkan ID-nya. Jadi di situ kan tulisannya nama Anda, sebenarnya ID ini. Jadi masing-masing memiliki, kabupaten kota ada, kemudian di provinsi ada. Nah, ini silakan nanti dibuka. Prosesnya seperti itu. Saya mencontohkan ini dari Sulawesi apa ya? Sulbar misalnya gitu ya. Admin Sulbar. Jadi saat ini masih umum ya Pak Ibu ya. Ini saya mencontohkan. Admin Sulbar. Passwordnya Gunakan saja password yang sudah diberikan. akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian di sini akan dilanjutkan dengan tulisan masuk di situ ya. Akan muncul seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, hasilnya Sulbar seperti ini. Mohon maaf Pak Petrus, ini kita sebagai menjadi contoh saja. Di Sulbar ada berapa orang? Ini sudah tampak di sini di dashboardnya ini. Ada 45 orang tahun ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Baik, semoga teman-teman sudah mencoba membuka. Silahkan boleh mencoba. Saya ulang ya, supaya nanti lebih paham lagi. Ini tadi saya mencoba Sulbar. Saya coba lagi dari tempat lain. Mohon maaf Bu Yola, saya coba ya. Admin Sulut. Nah, seperti ini. Ini mencoba punya Bu Yola, karena saya masih pegang passwordnya. Nanti silakan diganti kalau sudah. Nah, seperti ini ya. Sekarang jangan diganti dulu. Ini saya coba. Ini Sulut, admin Sulut. Ya. Nah, Sulut ada. Sulut ini ada 101 ya Bu Yola. Nah, ini kan bisa buka gitu ya. Sebenarnya tidak sulit ini. Kalau sudah biasa membuka ini gampang saja ya. Nah, Bu Yola sudah biasa membuka ini? Sudah, tapi belum terlalu jelas. Ya, ini. Tapi sudah jelas. Mari sekarang kita lihat. Sini pada waktu tampilan pertama ada dashboard ini sudah kelihatan ada 101. Saat ini yang online ada 1. Rencana yang sudah dibuat itu ada 5. Nah, ini nanti kelompok binaan ini masih bermasalah sebenarnya karena kita belum punya data. Ini semua oleh programmer ditulis 75. Nah, nanti akan berubah kalau kita sudah membuat data yang benar. Ini dari dashboard. Nah, kemudian kita coba ya. Pada buka data, ya Bapak Ibu silahkan mencoba melihat pada buka data ini. Di sana akan tampil data penyuluh dan data kelompok binaan. Ya. Nah, kemudian kalau diklik di data penyuluh akan tampil seperti ini. Nah, di sini nama, nick dan seterusnya dari data penyuluh itu kan tampak di sini. Ya. Data ini yang akan upload dari pusat supaya kami bisa pantau. Kami saja yang upload. Nanti sekarang ini masih dibuka ini. Ya. Kemudian di sini akan tampak data seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan ini ada di atasnya ada refresh, ada download template, kemudian ada data Excel. Bapak Ibu nanti silakan data yang harus diisi sesuai dengan data yang di template ini nantinya. Ya. Kemudian nanti hasilnya akan tampak kemudian kalau sudah diisi template-nya, kemudian dikirim, diupload di sini. Ya, mudah-mudahan paham. Kemudian di sini ada apa saja? Ya,
di aksi, nah di sini kan ada kalanya Bapak Ibu sudah mendaftarkan NIK-nya, ternyata beda, namanya tidak, NIK-nya tidak sesuai dengan KTP, ada kemungkinan seperti itu. Maka ke depan ini harus betul NIK-nya. Ini data ini masih belum lengkap, contohnya di sini ada kabupaten kota belum terisi. Nanti kalau di situ kita mau melihat kabupaten kota, ini sekarang belum terisi, nanti kalau sudah dilengkapi, ini akan terisi, dan kita bisa melihat ada admin di kemarin saya kira di link ini, di grup ini sudah disampaikan untuk masing-masing provinsi diberi ID dari masing-masing kota. Ya. Nanti kita bisa coba. ID sudah ya? Sudah dikirim ya? Saya kira sudah dikirim. Kemarin sudah dikirim ya. Nah ini bisa disampaikan kepada admin di kabupaten kota yang kemarin sudah dikirim di link itu. Sudah disampaikan Pak Yun. Nah, di sini selanjutnya ini ada tulisan aksi. Ini bisa melihat ini. Nah, ini teman-teman nanti kalau ada permasalahan tentang ID apa, bisa jadi penyuluh sudah memulai mengisi ya atau mengganti password. Nah, di sini ada yang kelihatan. Ada aksi. Nah, kalau penyuluh sudah mengganti password, kemudian lupa, kita bisa mereset di sini. Ini admin tugasnya di sini. Salah satu tugas pertama. Kalau ada penyuluh yang bermasalah tidak bisa masuk karena lupa passwordnya, di sini bisa reset di sini ya. Ini tugas dari admin. Kalau kita buka di sini ada data seperti ini, data lengkapnya, kemudian ada informasi-informasi lain, nah seperti ini. Ini belum lengkap karena memang data kita yang kita kirim ke ini belum dilengkapi secara benar, maka ini masih ada yang kosong. Jadi ya kira-kira seperti itu. Itu mulai dari data. Nanti akan tampil data kelompok binaan, berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, ini kalau dibuka seperti ini. Data kelompok binaan. Macamnya apa sudah dituliskan di sini. Ya, nanti ada apa sih yang bisa dimasukkan dalam rencana. Kelompok binaan itu ada macam-macam di sini. Kalau saya ulangi, ada 3 kelompok besar kelompok binaan itu. Ada kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat khusus, dan berbasis teknologi informasi. Kalau ini ada tanda panah di sini, bisa diklik berarti ada subnya. Contoh seperti ini. Di sini ada subnya. Di kelompok umum ada apa saja? Ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat transmigrasi, perkotaan, perumahan, dan sebagainya. Ada banyak di sini, bisa dipilih nanti. Ya. Kemudian, saya kembalikan kelompok khusus. Nah, kelompok khusus ada apa? Diklik di pojok ini. Nah, kelompok khusus, ini subnya ada cendekiawan dan sebagainya. Ini masih ada sub-subnya lagi. Cendekiawan itu apa saja? Nah, seperti ini. Apakah terlalu cepat ya saya? Mudah-mudahan tidak ya. Kelompok cendekiawan ada karyawan pemerintah, kemudian kelompok profesi, kemudian kampus, masyarakat akademis, kemudian ada masyarakat peneliti dan sebagainya. Ini yang sudah tertuang. Boleh dipilih salah satu. Kemudian ada kelompok generasi muda. Diklik di sini lagi akan muncul. Ya. Nah, ini sebenarnya dipakai untuk menuntun para penyuluh. Nama-nama ini yang ada di sini loh, terutama penyuluhnya nanti yang memanfaatkan. Ini bukan tugas admin sebenarnya, tapi admin bisa melihat, datanya nanti akan seperti ini. Nah, itu terkait dengan data. Saya kembalikan, dikliknya, ya. Kemudian ke ini tadi kelompok khusus ya. Nah, kelompok khusus. Ini ada kelompok informasi teknologi berbasis teknologi informasi. Ya, tadi ada yang sudah bertanya sebenarnya bagaimana kalau laporan itu ada pertanyaan sebenarnya tadi di chat itu. Ini sepertinya aplikasi ini berbasis luring. Tidak. Ini juga berbasis daring. Ini salah satunya. Ya. Nah, nanti ada yang berbasis aplikasi ini bisa di radio, bisa dilaporkan,
kemudian apa namanya, ini ada Pak Pongki ya, dari Sulawesi Utara. Dapat. Ada Facebook, ini juga bisa sebagai sarana untuk apa namanya, untuk penyuluhan, ya, kelompok-kelompok binaan. Ada banyak yang sudah dituliskan di sini. Bisa dipelajari lebih lanjut. Sebenarnya dalam juknis sudah dituliskan nanti. Mudah-mudahan juknis yang tadi malam di-share di grup Kapit Pembimas itu mudah-mudahan bisa di-share kepada Kasigara, ya, sehingga nanti bisa saling memahami, bisa kita pahami bersama. Ini sebenarnya ini kaitannya dengan data. Ya, ini saya kembalikan, tinggal klik aja. Ya. Kemudian kita bisa melihat sebagai admin itu rencana yang sudah dikirim oleh penyuluh. Ya. Kalau diklik di rencana ini, penyuluh bisa lihat admin bisa lihat berapa rencana yang sudah ada. Nah, ini di Sulawesi Utara belum ada penyuluh yang mencoba, ya, terutama pada bulan ini. Rencananya sudah nggak ada. Ya. Nanti kalau ini sudah terisi, sudah membuat rencana, penyuluh membuat rencana akan muncul di sini. Dari kabupaten mana, penyuluh nama siapa, judul penyuluhan apa, tanggal kegiatan apa, itu sudah muncul. Kemudian aksinya apa. Kita hanya bisa melihat pada rencana ini. Kemudian yang terpenting ini, ya tadi soal refresh itu kaitan dengan password. Nah, ini yang tugas admin mulai dari sini. Ada realisasi. Realisasi. Nah, ini tadi kan di rencana tidak muncul ya, karena sudah masuk ke realisasi. Nah, ini rupanya ini admin sudah sudah menindaklanjuti di rencana ini. Tapi kalau di data di rencana itu hanya bisa melihat, ya disinilah tugas dari admin. Kenapa merah-merah ini? Nanti warnanya ada 3 macam. Ada setuju, itu warnanya biru. Ada yang belum dikutak-kutik sama admin, itu warnanya akan hitam. Nah, saya lihat, sini ada yang hitam nggak ya? Nah, rupanya sudah contohnya ini, dari Tanti Olakelung. Ya, admin sudah membuat. Nah, kenapa harus diperbaiki? Nah, ini harus ada catatan nanti. Ya. Gitu. Saya coba riset dulu ya. Nanti menjadi hitam lagi. Ya. Contoh. Dari nomor berapa tadi ya? Nah, ini yang sudah saya riset ya. Saya coba riset yang nomor pertama biar mudah ya untuk melihatnya. Sehingga bisa membedakan mana yang sudah sudah ditindaklanjuti dan tidak, yang belum. Nomor phone ya. Ini aksinya saya coba riset supaya nanti kita bisa belajar bersama. Nah, ini saya ulang, kembalikan. Nanti kalau belum ada tindak lanjut dari admin, maka warnanya hitam. Ya, ini. Orang tertentu ini warnanya hitam. Ya, tulisan nama itu. Ya. Nah. Ya, baik. Kemudian pada waktu hitam berarti ini sudah ada laporan yang masuk. Ya, ada laporan yang masuk. Kemudian apa yang dilakukan oleh admin? Ya, klik di aksi. Nah, di sini mudah toh? Klik saja aksinya. Nah, kemudian admin adalah memeriksa di masing-masing laporan ini. Oh, ini sudah 1 jam tadi katakan ini mulainya realisasinya jam 11 sampai dengan jam 12.30, berarti 1,5 jam. Oh, ini sudah benar. Ya. Kemudian dilihat pada kolom berikutnya, informasi kegiatan. Oh, ini materinya sudah benar. Nah, sudah ada isinya, sudah direalisasikan. Nah, kemudian di fotonya sudah lengkap apa belum? Wah, ini belum ada fotonya. Maka tugas admin mengingatkan supaya diperbaiki. Tadi kan belum ada catatan. Bagaimana? Ini ada tulis, ini kan hitam. Kalau ditulis, ini abu-abu ya. Kalau di sini diklik perbaiki, berarti kita apa yang perlu diperbaiki?
Nah, ini kan belum ada fotonya. Nanti foto ini kan harus ada daftar hadir pertama. Kemudian yang kedua materinya. Kemudian yang ketiga tampak pesertanya dari depan. Fotonya. Kalau bisa fotonya ya biar tampak mukanya. Jangan diambil rambutnya saja gitu ya. Ini foto untuk peserta. Tadi ada pertanyaan, bagaimana yang daring luring? Yang daring maksudnya. Kan bisa ngambil foto print screen ya. Print screen peserta. Ini saya bisa memoto Bapak Ibu juga. Nah, ini bisa menjadi bahan sini. Ini foto yang menampakkan ada pesertanya. Kemudian foto yang berikutnya adalah foto yang ada tampak depan. Maksudnya ada foto penyuluhnya. Gitu ya. Ini nanti dilihat. Karena sekarang ini belum ada, maka diingatkan. Apa? Alasan perbaikan. Ya, alasan perbaikannya fotonya belum lengkap. Silahkan nulis saja, ini boleh menulis. Ya. Fotonya belum lengkap, silahkan untuk dilengkapi. Nanti penyuluh akan bisa ada notifikasi, ada pemberitahuan itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 tulisan, tutup, setuju, perbaiki. Kalau nanti, nah ini kan isinya kan perbaiki. Yang diperbaiki apa? Fotonya belum lengkap. Maka diklik di sini, perbaiki. Nanti warnanya akan berubah menjadi merah. Nah, ini contoh. Ya, tadi hitam menjadi merah di sini. Ya, ini contoh. Ya. Nah, saya akan mencoba karena ini hanya buka di sini. Saya mau reset lagi untuk yang halaman ke ini. Saya coba reset karena ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Saya reset lagi yang nomor 1 ini. Ya, reset. Misalnya, Bapak Ibu, ini kan menjadi hitam lagi ya. Misalnya nanti pada laporan ini ada yang sudah disetujui, nanti akan menjadi hitam. Hitam ini kita lihat, klik lagi gini. Kalau fotonya dan sebagainya sudah lengkap, maka kita buat tanda setuju. Ini tugas admin. Kalau ini fotonya 4-4-nya sudah ada, tulis setuju. Maka warnanya akan menjadi biru. Nah, ini contoh ya. Ini akan berubah warna menjadi biru. Ini tugas admin yang paling dominan di sini, ya. Nah, ini kapan dilakukan? Ya, kalau sudah ada yang masuk sini ya, sudah langsung. Tidak harus menunggu di akhir bulan atau awal bulan, tidak harus begitu. Ini saya kembalikan lagi, saya reset karena tadi itu belum lengkap, maka kembali supaya menjadi merah lagi. Ini kita lihat. Perlu diperbaiki. Tadi ya tulisannya, karena belum lengkap, perlu ada perbaikan. Alasannya apa? Ditulis di sini lagi tadi. Foto belum lengkap, gitu ya. Apa saja, silahkan menulis sendiri ini nanti. Ini contoh saja. Maka di sini perbaiki. Nanti akan ada tulisan di penyuluh, ada yang belum disetujui. Mereka tugasnya, tapi kita nanti akan khusus pada penyuluh, ya. Itu tugas pertama dari admin yang tadi bisa memfungsikan dengan reset. Ini yang tugas yang berat di sini. Sesudah itu kalau ini sudah beres, sebenarnya nggak masalah. Hanya verifikasi ini yang paling berat. Dari hasil ini, nanti kita bisa lihat hasilnya. Ya, kita memverifikasi, direalisasi, kemudian laporannya sebagai bahan untuk untuk pembayaran. Ini lihat nanti ada rencana, ada laporan rencana. Ini nanti ada rekapnya. Nah, ini rekap rencana. Berapa rencananya? Siapa ini
sudah kelihatan ini rencananya dari 3 orang sudah kelihatan di sini. Ada laporannya langsung otomatis saja. Ya. Nah, kemudian laporan realisasi diklik, inilah yang nanti akan bisa ya, laporan realisasi. Oh ini dari Sulut yang sudah merealisasikan ada si Jansen. Nah, ini berapa yang setujui? Inilah nanti yang menjadi patokan untuk membayar. Nah, kalau di rencana tadi, kita hanya bisa melihat siapa yang sudah membuat rencana. Di sini bisa di-refresh dan sebagainya. Nah, karena yang kita butuhkan sebenarnya di laporan realisasi. Maka kita klik realisasi. Ya. Di realisasi nanti akan bisa dicetak. Ya. Ini karena baru 1, nanti ada rekapannya. Ini diambil cetak. Ini diklik dicetak. Nah, dicetak ini akan Bapak Ibu bisa lihat ya, hasilnya kayak apa. Kita harus sabar ini kalau yang ini. Nanti akan bentuk Excel. Sebenarnya rekapan ini yang akan dibentuk Excel, ini menjadi bahan sedang jalan kami. Rekapan ini nanti bisa dicetak dalam Excel. Baik, itu realisasi ini menjadi dasar untuk membayar. Kemudian kita bisa melihat laporan penyuluh kayak apa. Nah, laporan penyuluh bisa dari mana, kabupaten mana, satkernya berapa, kecamatan mana, keuskupan mana, dan sebagainya. Nah, ini datanya laporan penyuluh itu. Ini kemarin karena belum ada satkernya, yang dituliskan akhirnya kosong. Dan nanti akan dilengkapi. Ini laporan penyuluh. Bapak Ibu, di laporan, ya pojok ini ada laporan ini. Ini yang terakhir di sini terkait laporan, ada laporan pembayaran. Laporan pembayaran ini untuk melihat apa feedback dari penyuluh. Nah, tugas penyuluh nanti melaporkan, membuktikan bahwa uang sudah masuk. Jadi nanti jangan sampai ketipu sama penyuluh. Oh, belum dibayar, ternyata sudah masuk ke rekening. Nanti datanya akan di sini. Tapi tugas penyuluh itu melaporkan, mengupload nanti di aplikasi penyuluhnya, mengupload dokumen pembayaran itu, bukti pembayaran. Boleh rekening koran, tapi biasanya saya tidak menyarankan rekening koran. Kadang-kadang bank itu ada yang minta ganti print. Kalau ganti print saja kadang-kadang murah, bisa 10.000 per lembar. Kalau saya beberapa lembar kan berat juga. Ada yang sampai 150, itu memberatkan. Nah, print saja bukunya, kemudian tandai di copy atau di foto, terserah. Itulah yang menjadi buktinya. Itu tugas penyuluh. Nanti akan ada rekapnya di sini tentang laporan laporan pembayaran. Baik itu tentang kaitannya dengan laporan. Kemudian nanti akan masuk ada surat keputusan. Ya. Nanti teman-teman daerah boleh mengupload surat keputusannya. Nanti akan tampak di sini. Dengan nulis tambah, kemudian upload. Nah, bisa diklik di sini. Nah, kemudian cari filenya, SK-nya, kemudian simpan, dan seterusnya. Saya mencontohkan saja. Nah, kita cari ya. Mana ya gambar yang SK? Mungkin di sini ada. Ini contoh, kami SK tentang pengelolaan. Nah, ini anggap saja ini sebagai SK-nya keputusan penyuluh. Ini bisa diupload di sini. Oke, akan masuk ya ini SK 94 itu SK pengelolaan penyuluh. Nanti isi SK-nya bukan ini maksudnya, tapi SK ketetapan yang dimasukkan. Kemudian simpan. Nah, ini contohkan saja.
sedang menyimpan di sini. Ini tergantung lama dan tidaknya, itu tergantung apa ya kecepatan laptopnya. Kebetulan laptop saya masih kurang bagus ya. Nanti bisa dihapus, bisa dilihat, gini ya, bisa diperbaiki ya. Kalau lupa di sini, kalau ini bisa hanya untuk melihat data, kemudian mungkin ini nggak cocok, apa nggak benar, ganti dihapus. Nah, sehingga ini tugas yang tadi pertama adalah meresearch. Tugas yang kedua itu melihat realisasi. Ini yang paling banyak tugasnya. Terus yang ketiga laporannya, tinggal lihat dan print. Kemudian tugas yang berikutnya itu mengupload surat keputusan. Nah, Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu memberi catatan. Di sini ada notifikasi, ya. Ini boleh menuliskan, klik di sini. Atau yang misalnya ada catatan notifikasi. Nah, misalnya notifikasi ini bisa melihat, misalnya kami mau memberitahu, segera membuat laporan. Nah, ini bisa membuat. Ya. Ini beberapa notifikasi ini sudah pernah kami buat, mencoba. Contohnya sekarang, ini Bu Yola mau memerintahkan Kasigara atau penyuluhnya, terutama kepada penyuluh sebenarnya ini, tambahkan, tuliskan di sini. Nah, judulnya misalnya, ikuti Zoom meeting. Nah, bersama Pembimas atau bersama Kan Kemenak, gitu ya. Apa Kandil? Kak Kandil maksudnya. Nah, misalnya ada sosialisasi, ya. Nah, kemudian tulisannya silahkan aja, karakternya nggak terlalu banyak. Ini juga ada panjang, jangan terlalu panjang misalnya gitu ya. Perihal apa namanya ya, rekrutmen misalnya, dan sosialisasi apa namanya, sosialisasi pengelolaan penyuluh atau pengelolaan honor lah ya. Nah, ini kalau ada filenya juga boleh dilengkap, itu terus di sini bisa memilih kembali. Saya coba yang dari download tadi, kembali saya kirim ini ya. Contoh saja, baru ini disimpan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kirim SK atau Biola sini ya, mengirim SK kepada penyuluh bisa langsung ke situ. Silahkan penyuluhnya nanti download gitu. Contoh ya. Nah, ini berhasil ditambahkan. Ini khusus nanti akan khusus di Provinsi Sulawesi Utara. Ini sudah ada. Ini kan judulnya ini. Hari ini kita buat notifikasi. Nah, cukup simple, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak yang harus dilakukan oleh admin. Ya. Nah, sebenarnya hanya ini yang dilakukan. Kalau kemarin ada yang dari wilayah barat seakan-akan berat. Wah, ini bagaimana dan sebagainya. Nah, padahal di sini ini tidak terlalu makan waktu banyak. Tapi yang memakan waktu banyak adalah ini. Pada saat kita melihat realisasi tadi. Ini karena ini ada satu-satu. Nah, misalnya ini di Sulawesi Utara ada 101 orang. Ya, 101 penyuluh. Berarti nanti direalisasi, kalau lengkap ada berapa minimal Bu Yola? 101 penyuluh. Nah, silakan Bu Yola. Kira-kira ada berapa? Masih di mood. 808. Wah, ini yang harus diteliti masing-masing oleh admin. 808 satu bulan. Nah,
Ini ya kayaknya yang makanya kemarin kami komunikasi dengan Bu Yula, ini ada admin di daerah apa tidak? Nah, ini berbagi tugas. Tapi yang penting nanti anggaran akan dicarikan di mana. Kalau mau ditangani di Kanwil semua, ya ini nanti admin daerah itu, admin provinsi itu harus mengelola minimal 808 laporan. Itu ya, masing-masing dilihat supaya tidak banyak di akhir bulan atau di waktu tertentu ya. Kalau sudah ada yang masuk dilihat, kalau sudah ada tanda hitam berarti ada realisasi. Nah, ini silakan kapan saja kalau sudah masuk ditindaklanjuti. Berarti harus segera dilihat sehingga mudah pada saatnya nanti tidak terlalu membebani di satu hari tertentu. 800 itu kalau membuka satu nomor, satu item, satu laporan itu memakan waktu berapa misalnya ya, satu laporan setengah menit ya, membuka ini kan setengah menit aja cukup ya. Contoh di sini, klik di sini, kemudian saya ulang ya, reset tadi ya, kira-kira butuh waktu berapa, mungkin setengah menit atau 1 menit. Nah, kan tadi kalau sudah membuka kan seperti ini, kemudian diklik di sini, kemudian tadi ada perbaikan atau anggap saja setujui gitu ya. Nah, ini kan waktunya nggak sampai 1 menit sebenarnya. Tapi karena 800 itu memakan waktu yang cukup lama. Maka bisa dicicil, tidak harus menunggu banyak. Nah, setiap hari boleh dibuat. Nah, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait dengan definisi tugas dari admin. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi kalau sudah pernah membuka laptop, membuka aplikasi ini, ya sangat mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana mengoperasikan. Ternyata tidak terlalu sulit ya. Maka saat ini kami coba buka dialog, kalau Bapak Ibu mau mengkomunikasikan terkait dengan aplikasi ini. Sebenarnya kemarin sudah dibuatkan videonya yang tadi malam sudah kami kirim di admin nasional ini. Kalau Bapak Ibu semua masuk di admin itu bisa membuka di situ ya. Ada videonya yang sudah dibuatkan dibantu oleh Mas Aryo dari Sumatera Selatan. Nanti silakan Bapak Ibu belajar dari situ. Nah, supaya bisa melihat masing-masing, ini di Maluku sudah jam berapa ya? Jam 1. Di Maluku sudah jam 1. Kalau di sini baru jam 11. Nah, di daerah Sulawesi, Kalimantan masih jam 12. Nah, tapi silakan mencoba. Kalau ada kesulitan nanti bisa saling komunikasi. Baik Bapak Ibu, apakah ada kesulitan? Kira-kira apa sudah ada yang mencoba? Tanya Pak. Ya, kami persilahkan. Saya dulu ya. Saya stop dulu saya. Dari mana nih? Panggil Laut Pak. Kaltim. Panggil Laut. Sebentar. Saya keluarkan dulu gimana ya? Panggil Laut Pak. Namanya? Pak Andre, penyelenggara Kabupaten Panggil Laut. Panggil Laut. Ada lagi, silahkan. Ini Kaltim ini? Apa ini namanya? Halo Pak. Joko, ya. Mau tanya? Dari Kaltim Pak, Umar. Oh ya, dari Kaltim, dari Panggil Laut. Ya. Ada lagi? Baik, 2 dulu. Kami persilakan yang dari Panggil Laut, Pak. Siapa tadi? Pak Andre Pak. Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya terima kasih Pak.
Pak Kasubdit. Tadi saya sudah mencoba membuka yang khusus admin kabupaten kota, tapi di situ memang datanya, Ya. data penyuluh masih kosong. Tapi di tingkat provinsi sudah ada. Tapi informasi ini untuk mengisi data penyuluh itu kami di kabupaten kota atau dari Kanwil, Pak, atau langsung dari pusat? Ya. Data Baik, penyuluh. nanti yang mengisi dari pusat. Oh ya, Nah, dari penyuluh itu nanti yang sesuai mengisi dengan nanti. lamaran, Ya. sesuai dengan masukan penetapan penyuluh itu ya, Pak? Ya, nanti makanya teman-teman nanti harus mendownload apa template-nya, diisi sesuai dengan data yang ada. Nanti ada misalnya mengisi kaitan dengan kabupaten, provinsi sudah ada kodenya. Jangan pakai nama, nanti nama menulisnya kalau kurang A gitu sudah nggak bisa lagi, nanti rekap atau rekapnya menjadi banyak. Ya, nanti ada kodenya. Di sana kita bantu, kemudian provinsinya kodenya apa, pakai kode nanti semua ya. Kemudian kabupaten ada kodenya, kemudian ada Kospan ada kodenya, paroki ada kodenya, ada satker, kode satkernya juga ada kodenya, nanti diklik, dipilih sesuai dengan kode yang dipakai. Nanti ada kuncinya ya. Oh iya, Pak. Nah, Siap. ada lagi tanyanya, Pak Andreas ya. Ya, Tadi makasih, Pak. dari Kaltim, Pak Joko, kami persilahkan. Ya, saya Yoko Pak dari admin Kaltim Kutai Barat. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi yang saya mau tanyakan di sini untuk yang notifikasi tadi Pak. Yang notifikasi kan Notifikasi. bisa ditambahkan. Nah itu yang bisa nambahkannya apakah hanya admin Kanwil atau admin kabupaten juga bisa Pak? Baik, notifikasi itu masing-masing admin boleh atau bisa membuat notifikasi untuk mengumumkan kepada penyuluhnya. Jadi bahwa kami dari pusat untuk memberitahu kepada penyuluh, kepada admin kabupaten atau provinsi itu bahkan untuk semuanya bisa kami yang dari pusat. Tadi kan kalau admin dari provinsi itu bisa memberikan notifikasi kepada kabupaten kota dan kepada penyuluh. Nah, kemudian untuk yang admin kabupaten kota itu bisa memberi notisi kepada penyuluhnya, mengumumkan, ayo segera dilengkapi berkasnya. Ini bisa membuat seperti itu, pengumuman seperti itu. Ini waktunya sudah hampir mendekati deadline-nya. Nah, silahkan itu dibuat seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya notisi. Ya. Iya Pak, tapi di menu yang kabupaten kota ini kita untuk tambahkan notifikasi. Yang ada hanya muat ulang ya. Di sebelahnya tidak ada menunya Pak. Kurang jelas. Yang menu untuk menambahkan notifikasi Pak. Ada yang di aplikasi admin kota tidak ada. Oh ya, nanti kita coba, kita lengkapi. Kita coba lihat. Ya, Pak. Kami coba ini dari sebentar. Ini sebentar. Kita sambil ngecek juga supaya nanti bisa mungkin dibantu oleh programmer nanti. Mas Yoko, nomor berapa? Mas Yoko nomor berapa? Nomor apa, Pak? Yang nomor 01, Kutai Barat. Kutai Barat nomor KI 02. KI. Nah ini ya, saya coba. Nanti kita sampaikan kepada programmer supaya nanti bisa memberikan notisi, gitu ya. Kita coba. Nah, ini belum masuk ya, datanya belum kelihatan ya. Yep. Ini datanya belum masuk. Nanti kita ada berapa ya di sana, Mas, di Kutai Barat? Penyuluhnya? Untuk sementara 8, Pak. 8. Ini kan mungkin kenapa ini ini admin kabupaten kota ya. Bisa jadi datanya itu belum masuk karena memang kami belum melengkapi tentang kecamatannya. Nah, ini kemarin jadi masalah. Ini kan belum masuk ini. Karena data kecamatan ini sebenarnya yang bermasalah. Gitu ya. Nanti kalau sudah dilengkapi dengan kecamatannya akan bisa terdata. Tadi kaitannya dengan notisi ya, belum masuk ya di sini ya. Iya. Bentar, saya lihat. Ada ini. Nggak bisa buat. Tambahnya nggak ada ya. Oh ya ini nanti. Ada yang kurang. Ini harusnya bisa ada tambah nanti ya untuk mengumumkan kepada penyuluh.
Jadi kabupaten kota hanya bisa memberi pengumuman pada penyuluh nanti. Ya, gitu. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Itu kelas desain. Bisa izin. Kapuas 1. Kapuas dulu, Pak. Kapuas dulu. Yang lain? Ada lagi? Belum ya? Belum ada pertanyaan yang lain. Kami persilahkan dari Kapuas dulu. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Yang saya hormati Pak Kasubdit dan teman-teman di Bimas Katolik Jakarta. Di Kapuas dulu ini mau bertanya nih Pak, bagaimana apa yang dilakukan oleh penyuluh itu Pak untuk dalam pelaporan mereka itu Pak? Nanti seperti apa? Apakah mereka cara menguploadnya itu Pak? Upload apa namanya kegiatan yang mereka laksanakan itu seperti apa itu Pak? Nah ini mungkin soalnya ini agak rumit juga karena barang baru kata Bapak tadi itu sepertinya agak susah juga gitu. Ya, karena kami saya terutama admin tuh Pak harus paham sedikit dari mereka gitu. Nah, jadi supaya kita juga bisa sosialisasi dengan teman-teman di lapangan gitu. Karena kami di sini banyak Pak, 58 penyuluh. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Moji, Leonaris Moji. Ya. Pak Moji Pak. Admin, Pak Moji. Jadi nanti ada kesempatan yang lain. Sekarang kan untuk admin. Ya. Nanti admin juga tugasnya mensosialisasikan kepada penyuluh. Nanti kami akan bantu. Ya. Terutama yang sudah hasil rekrutmen. Tapi kalau sekarang sudah ada yang mau mencoba, boleh juga. Ya, terutama yang sudah memenuhi syarat ya. Yang sudah memenuhi syarat itu bisa mencoba. Mudah-mudahan mereka nanti tahun depan masuk atau yang hasil rekrutmen ini masuk, bisa mencoba belajar. Jadi boleh saya dimasukkan di grupnya. Kalau ada grup penyuluh non-PNS itu, kami boleh dimasukkan di grupnya supaya kami juga bisa bantu memandu teman-teman. Sudah ada satu lagi Pak. Sebenarnya ada panduannya, videonya yang sudah dibuat juga oleh Mas Aryo pada tahap pertama itu bisa dicoba. Membukanya sama dengan yang ini, cara membukanya. Saya coba lagi ya. Oke Pak. Ya. Saya coba lagi tugas penyuluh ya. Ini saya keluar dari saya contohkan satu penyuluh ya. Atau situ sudah bisa mencoba penyuluh. Nomornya berapa Pak? Ini saya sudah ada. Bisa melihat? Harus Anda buka tadi Pak. Wah, ini saya bukakan dari Kapuas dulu. Iya, Kapuas dulu Pak. Kapuas dulu sudah tahu, sudah buka Kapuas dulunya? Sudah bisa mencoba, Kaltim? Tadi belum Pak tadi, karena ada gangguan di saya di sini ada gangguan ya. Saya coba bantu. Kutai Timur ya? Kapuas dulu maksudnya. Kapuas dulu Pak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah. Nomor berapa ya? Bentar. Sudah ada ID-nya? Ini KB02 ya. Nanti Pak Yonis bisa mulai mencoba juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cara bukanya. Mudah-mudahan di situ sudah. Nanti sambil mencoba, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan di admin. Seperti ini ya. Iya Pak, siap. Ini dari admin loh ya. Iya. Admin. Saya hanya mau menunjukkan tugasnya. Nanti ada kalanya penyuluh itu tidak bisa masuk karena ID-nya belum masuk. Nah, di sini di data itu ada ID-nya, ada nick-nya. Bentar, ini ada. Untuk Pak Moji itu KB02. Nah, di sini Kapuas dulu ada berapa? Ini kan salah satunya ada Putus Kecamatan Putus Siba Utara ini ya. Iya, namanya Pak, ya. Ya. Ini kita coba. Ini kadang-kadang ini
nomornya yang dipakai yang nomor ini ya, nanti kalau ada masalah. Ya. Contohnya ya. Ya. Ini si Pak Agustina ya, Pak Agustina. Bu Ibu. Agustina ini. Iya, Ibu Agustina. Ya, ini nomor ID-nya yang pakai buka ini, ya. Oh ya ya. Ini saya copy. Nah, ini nanti untuk melihat Bapak Ibu, kalau nanti ternyata Bu Agustina ini sudah sudah pernah membuka, kemudian ganti password. Nah, ini ada aksi di sini ya. Nah, ini saya riset saja. Saya baru mencoba. Saya riset sekarang. Bentar, ini baterai saya habis. Nah, saya riset gitu ya, passwordnya, simpan. Nah, berhasil saya riset, nanti passwordnya, ini nick-nya, ini yang dipakai untuk membuka, ya. Ya ya. Saya copy di sini. Nah, aduh, supaya Bapak Ibu nanti bisa membimbing para penyuluhnya. Saya keluar. Karena itu salah satu tugas admin nanti membantu penyuluh. Pakai aplikasi ini juga bisa, pakai yang nanti di Android. Nah, ini nomornya tadi, ya. Oh ya, iya ya. Kemudian passwordnya apa untuk penyuluh? Ya, ini. Ya. Nah, saya coba masuk. Jadi kalau datanya nggak masuk di data backupan tadi tidak akan bakal bisa masuk. Ini Bapak Ibu Agustina Paya tadi ya? Iya ya Pak. Nah, ini datanya sudah ada dia. Nah, ini yang penting mereka membuat rencana, ya? Ya. Diklik rencana. Kemudian di sini ada tambah, ya Bapak Ibu admin bisa membantu nanti untuk mensosialisasikan tambah, ya. Ini seringkali judulnya dibuat panjang-panjang. Nanti, wah ini ada judul yang sampai 2 kalimat. Ini agak benar juga ya. Judulnya misalnya, saya coba ini, judulnya untuk pembinaan apa kira-kira? Kristus bangkit. Nah, misalnya ya. Nah, apa terserah ya. Nah, ini kapan dilaksanakan rencananya? Itu. Misalnya, direncanakan pada tanggal 2 Juni. Nah, tinggal pilih kan? Nah, oh iya. Ini tulisannya bulan duluan ya di sini ya. Iya ya. Nanti pilih di sini. Kemudian ini materi ya. Iya ya. Nanti kalau kami mengirim materi yang nasional, ini diklik 1. Kalau materi di lokal atau dari gereja tertentu, ini diklik nomor 2. Ya. Berapa jumlah umatnya? Wah, misalnya umatnya tadi kan minimal 10, ya minimal 10. Tapi di kelompok tertentu boleh kurang, yang dikecualikan, ya. Ya ya. Nah, ini saya tulis 50, nah, bisa jadi kan nggak apa-apa. Tempatnya di mana? Ini pakai luring atau daring? Nah, luring. Sekarang ini kan, nah, misalnya luring ya, ada pilihan. Luring. Nah, luring. Ya, luring, ada pilihan toh? Iya ya. Kemudian tempatnya di mana? Bisa dipilih. Ya. Gereja. Di aula, di gereja, ini gereja Pak. Nah, gereja ya. Nah, klik sini. Nah. Kemudian kelompok binaannya apa? Nah, ini kan dipilih toh? Sudah saya jelaskan tadi. Ini bisa diklik di sini. Nah, yang mana? Pedesaan apa perkotaan? Anggap aja pedesaan. Pedesaan ya. Pak. Pedesaan. Nah, klik ya. Sudah jadi kan? Ya. Nah, ini disimpan. Nah, ini ini berhasil menyimpan. Nah, tugas berikutnya penyuluh. Ya. Ini input realisasi. Diklik, ini kan nanti akan muncul ini kan? Ya. Ini rencana tadi ya? Ya ya. Nah, bisa dihapus lagi, bisa ini penyuluhnya. Nanti ini penyuluh. Realisasi. Nah, tugas penyuluh teman ini 2 ini yang penting. Realisasi. Tadi kan sudah membuat rencana ya. Realisasinya di input, tambahkan. Nah, akan muncul rencana tadi. Nah, kalau dibuat tambah, realisasi, tambah. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dipilih. Tadi apa judulnya? Ini kan Kristus bangkit kan sudah muncul langsung.
Ya, Ya, ya. Ya, tadi rencananya adalah sudah muncul toh? tanggal berapa Nah, ya? kapan dimulai? Nah, tadi yang saya bilang ini minimal 1 jam. Oh, mulainya jam 1 siang. Ya, boleh sini. Jam berapa? Ini bisa dipilih kan? Ya. Ya. Nah, misalnya ini jam 1.40 PM ya. Nah, Siang. misalnya. Ya, PM. Nah, sudah ini indah. Ini sudah muncul toh angkanya. Ya. Ya, Nah, kemudian di sini selesai. kapan selesai? Ya, kalau jam 1 ya paling enggak jam 3 gitu ya. Apa jam 4 silahkan aja. Karena 2 jam. Ini kalau sini kan menjadi 2 jam tadi ya. Nah, Ya. karena minimal 2 jam. Minimal 1 jam toh. 1 jam minimal. Minimal. Mungkin dibuat Ya. di sini. Enggak apa-apa ya. Ya, ya. Contoh. Oke. Nah, muncul tah ini. Ini jangan sampai kurang dari 1 jam. Nanti nggak terhitung. Oh Nah, iya, itu yang perlu ini yang kuncinya. Tadi materi kedua sudah tuliskan di sini. Ya. Nah, kemudian tadi rencanakan 50, sudah menulis langsung kan? Ya. Nah, Ya. Siap. waduh, ternyata yang hadir hanya 10 orang. Tulis saja sini. Namanya realisasi. Kan, gitu ya. Nah, tadi kan luring ya. Ya, Ya. luring. Nah, tempatnya di gereja ya. Kan sudah ada ini. Ya. Masyarakat pedesaan. Nah, sesudah itu penyuluh mengupload ini daftar hadirnya di foto ini. Nah, di foto ini dicari. Nah, kami mencontohkan apa ini ya. Ini contoh saja, silahkan Untuk dicari. KTP saja misalnya, Pak. Mana tadi ya? Nah, ini saya punya gambar-gambar ini. Misalnya anggap saja ini daftar hadir gitu ya. Ya, Ya. ya. Nah, kan muncul di sini. Nah, kemudian materi. Cari Materi ini lagi sesuai fotonya. yang manual atau cuma di foto, Pak? Di foto. Ini foto. Ini semua foto. Materi Foto ya? saja. Nah, materinya nggak usah yang ringkas saja lah gitu ya. Oh. Tadi judulnya kan sudah ada. Ini materinya kayak apa? Ini dicarikan di foto. Anggap saja punya foto-foto materi. Bukan gambarnya buku, bukan ya? Oh ya. Materi. Kemarin saya mencoba, tapi karena mencoba ya nggak apa-apa. Materi di foto, kemudian ya. Kalau ada berapa lembar, Pak? Nah, berapa lembar paling enggak yang depan saja. Oh, yang depan. Depannya saja. Nanti hasilnya itu silakan di file sendiri. Diminta mereka memfile saja. Ya. Anggap aja ini materi ya. Ya. Baik. Muncul kan di sini. Oh. Nah, kemudian foto peserta. Ini karena luring, anggap aja ini luring ya. Izin Pak, sebentar Pak. Foto. Itu screenshot 6, Pak, contohnya. Screenshot 6. Ini sebenarnya ini daring ya. Ya, anggaplah peserta. Anggap aja ini peserta. Nah, gitu ya. Nah, muncul kan? Ya. Nah, ini diambil yang nomor foto depan ini, fotonya penyuluh. Penyuluh. Nah, anggap fotonya penyuluh. Kalau daring kan bisa jadi kan ada di tengah-tengahnya atau di apa. Kan Ya. bisa toh? Nah, Ya, ya. ini anggap saja ini Pak Sekretaris. 7, ini, ya. Ini Penyuluhnya. Penyuluhnya. Ini penyuluh nasional kan. Nah, ini Marah kan, Pak Sekretaris. Langsung disimpan, Pak. simpan ya. Nah, ini sudah selesai. Ini penyuluh. Nah, kembali. Ini tadi dari mana ya? Lupa. Nah, ini sudah simpan ya, berhasil. Berhasil ya. Oke. Oke. Ini akan tercatat di sini. Ya kan? Ya. Mereka ini sekarang ini kan masih hitam ini. Ya, kita belum koreksi kan. Nah, coba bisa buka di situ, Mas. Halo, sudah bisa buka nggak? Kalau belum saya buka di sini, saya untuk mencoba. Ya. Ya, Ini ya. hitam ya sekarang ya. Ya. Ya, ya. Saya coba di sini. Nah, saya coba. Saya keluar. Tadi nomor berapa? KB. Tadi KB berapa? KB dulu. KB 02. 02. Nah, ini kan admin ini sebelum diganti. Isikan password sebelumnya yang dari pusat jika belum berganti yang baru. Nah, kita mencoba. Ini pertanyaan yang bagus supaya kita nanti juga bisa membimbing penyuluhnya. Ya.
tadi kan ada satu ya yang sudah membuat. Sebenarnya akan muncul di sini. Di sini kan ada ya, tapi karena sudah direalisasikan, rencana itu kan hilang di tulisan di sini. Ya, tapi akan muncul di realisasi yang warnanya menjadi hitam. Nah, mudah-mudahan masuk. Nah, ini kan Agustina Paya, ya kan? Ya. Oke. Nah, oke. Ini tugas admin sekarang. Adminnya ini kan sudah ada tulisan realisasi tadi kan? Ya. Kalau belum ada realisasi ini nggak akan muncul. Tetapi di rencana sudah hilang karena sudah direalisasikan, gitu ya? Ya, ya. Nah, tugas admin adalah aksi ini. Untuk daerah timur boleh sambil makan, ya. Kami belum makan. Nah, di sini kan kelihatan ya realisasinya. Tadi kan realisasinya menjadi 10 orang ya. Ya. Ada rencana 50 orang. Nah, ini kan sudah kelihatan, ya toh? Ya, ya, Pak. Ini Siap. sudah benar. Nah, ada informasi kegiatan. Ada kan ini luring, Ya. materi, masyarakat pedesaan, ada kan? Ya. Nah, fotonya sudah lengkap apa belum? Nah, ini kan sudah lengkap tadi kan? Ya, ya, Oh, ya. siap. Baik, mantap. Oke Siap, kan? siap. Nah, Siap. nah, ini kan berarti kalau sudah lengkap, ini tugasnya admin. Setujui. Itu setuju. Gitu. Nah, berhasil. Warnanya akan berubah. Nah, tadi hitam kan menjadi biru, kan? Biru, ya. Oh, siap. Siap, siap. Saya ulang, saya riset di sini ya. Ini anggap ini berhasil. Ini kan jadi hitam lah. Iya. Kita ulang. Tugas admin. Anggap saja, wah ini perlu diperbaiki. Misalnya, ini fotonya, misalnya daftar hadirnya. Nah, ini daftarnya ini salah upload, gitu kan? Bisa jadi ya. Ya. Ini apa? Maka kita tulis perbaiki. Daftar hadir untuk peserta itu harus ditandatangani peserta, Pak? Oh, tidak harus. Oh, tidak harus. Masa umat yang 50 orang ke tanda tangan misalnya, kan susah gitu kan. Ya. Nah, misalnya tadi kan daftar hadir ya peserta. Tetapi yang daftar hadir peserta tadi yang penting diketahui oleh pimpinan. Oh, ketua, misalnya ketua stasi atau stasi apa gitu ya. Oh iya. Nah, misalnya tadi daftar hadirnya kurang benar gitu ya. Alasannya apa? Alasannya apa? Belum ditandatangani ketua stasi. Daftar hadir. Oh ya, tulisan daftar hadir belum ditandatangani ketua stasi. Iya. Ya. Nah, gitu ya. Ya, nah, Pak. ini diklik perbaikan. Warnanya akan berubah. Nah, kayak gini. Oke. Warnanya jadi perbaikan merah. Merah. Berarti kalau ini ada perbaikan. Di penyuluh akan berubah itu. Gitu. Kira-kira seperti itu ya? Ya, Pak. Baik. Penyuluh hanya ini. Siap. Dua ini yang utama. Nanti dia akan melihat laporannya. Kemudian nanti kalau sudah menerima pembayaran, nanti ada yang diupload oleh penyuluh. Hanya 3 ini. Ya. Nggak sulit sebenarnya. Ya, Pak. Sulit, Pak. Karena masih baru, Pak. Sulit. Karena masih pertama membukanya susah, ya. Ya, baik, saja Pak. mungkin perlu waktu. Wah, kok nicknya salah dan sebagainya. Ya, itu, Pak. Maka tugas admin perlu melihat nicknya benar apa tidak. Kalau salah pakai yang sudah terdaftar itu. Data penyuluh. Nah, di sini karena ini sebagai alat untuk membuka, ID untuk membuka ya. Baik. Ya, siap. Mudah-mudahan sudah lebih paham. Ya. Baru membuka sekali, sudah bisa kan? Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, juga sudah bisa membuka. Ini Pak Yoris, Pak Boris ya, dari Kapuas Hulu. Saya kira sangat mudah ini. Saya, Pak. Untuk admin tidak terlalu sulit,
melihatnya, saya kira. Nah, Oke, yang Pak. ini tadi, yang penting mereset, kemudian melihat realisasinya, kemudian di print laporan realisasi, nah, udah bayar. Ya. Gitu ya. Baik, Pak. Itu Terima setiap kasih, bulan Pak. gitu. Terima kasih, Oke Pak. ya, Terima coba kasih. saya kira sudah cukup untuk sosialisasi ini. Saya kira, apakah masih ada pertanyaan ya? Ada, Pak. Demikian disampaikan oleh Bapak Dr. Randus A.H. Yuniadi, MM, ketika dilaksanakannya sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Penyuluh Agama Katolik atau disingkat SIP2KAT secara luring maupun daring di lingkungan Direktorat Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia bagi segenap kasih Gara Pembimas Kabit Bimas Agama Katolik Pusat dan Daerah. Para sahabat-sahabat virtual channel, kini kita telah sampai di penghujung acara di channel ini. Pada topik lihat info apa yang saya bagikan kali ini. Oleh karenanya saya pamit undur diri. Salam dan sekian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.